ketika di dalam sholat, maka kita harus ikut tata cara atau aturan-aturan atau rukun-rukun dan syarat sholat itu harus kita penuhi. Ketika takbir, haruslah takbir sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ruku sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sujud bahkan sampai salam haruslah sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bisa menyebabkan sholat kita khusyuk. Dan yang terpenting adalah kita harus tumak ninah, karena dengan tumak ninah itu salah satu cara untuk mencapai sholat yang khusyuk, tenang. Pikirkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kemudian yang terpenting, ketika sholat, karena sholat itu doa mulai dari tahiyat atau mulai dari doa iftitah sampai salam, itu isinya doa, full doa. Maka kalau kita sholat gak tahu arti dari doa yang kita baca ketika sholat, maka itu namanya sholatnya, istilah kita tidak musproh ya, tidak tahu apa-apa. Istilah kita naik kendaraan, tapi kita nggak tahu mana tujuan itu. Tujuannya kemana kendaraan itu. Sama ketika kita sholat tapi nggak tahu yang kita baca itu artinya apa. Maka sewajarnya dan seyogyanya ketika kita sholat, kita harus tahu, mengerti doa itu. Apa artinya doa itu, mulai doa iftitah sampai doa salam. Dan untuk menambah kekhusyuan ketika kita sholat, kita kan orang Indonesia, tentunya bacaan di dalam sholat itu bacaan dengan bahasa Arab. Maka kita boleh menerjemahkan dengan bahasa Indonesia atau bahasa kita di dalam hati. Supaya hati ini tidak bergoncang-goncang. Supaya pikiran ini tidak memikirkan kemana-mana. Contoh, kita baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam hati kita mengartikan segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Ini supaya hati ini, supaya pikiran ini tidak kemana-mana. Dan itu boleh, karena itu pikirannya hanya fokus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu yang bisa menyebabkan sholat kita khusyuk. yakni kita pikirkan, kita artikan arti dari doa, mulai doa iftitah, doa ruku, doa sujud, sampai doa ketika mau salam. Jadi itu bisa menambah kekhusyuan kita di dalam sholat tadi. Kemudian yang tidak kalah penting, setelah kita salam atau setelah kita sholat, kita dianjurkan doa sebelumnya, yakni beristighfar 3 kali. Kenapa Allah menganjurkan, Allah dan Rasulnya menuntut kita untuk doa yang mana doa itu doa ba'da sholat atau ba'diyah sholat. Kita diawali dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena apa? Mungkin tadi ketika sholat ada hal-hal yang kita pikirkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau hal-hal yang kita angan-angan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah ketika kita dalam sholat. Maka di awal doa setelah sholat adalah istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Inilah sedikit yang bisa menambah kekhusyuan di dalam sholat kita.